Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi di akhir-akhir ini, ada warning, peringatan bahwa Polri khususnya TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Ada usaha-usaha untuk menarik menjadi kekuatan. Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah. Katanya mah banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya tidak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis. Sama sekarang. Loh, Pak, Anda kok diem aja? Karena bagaimanapun juga dampak dari kejadian yang sekarang ini dari Papua terjadi, di Aceh pun sudah mulai terlihat. Apabila ini dibiarkan saja, maka tanda-tanda tentang perpecahan di negara ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah mulai terlihat. Kok orang dibebaskan dari korupsi? Lah kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain. Pak, kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai? Lah itu kan urusan di sana. Kita ndak boleh intervensi. Nah itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini, apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Krijik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu sudah 2 bulan yang lalu dilakukan. Kalau menurunkan baliho ini adalah membantu Satpol PP, kalau itu perintah dari atasan secara operasional Panglima TNI dan bisa juga Presiden selaku Kepala Negara, Panglima tertinggi, berarti tidak salah. Dalam pelibatan ini tidak boleh menggunakan alutsista. Berbagai dukungan terhadap Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman, serta seluruh prajurit TNI dalam menyikapi aksi simpatisan Rizik Syihab terus berdatangan. Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio, menilai TNI yang sekarang terlihat seperti pada era Orde Baru atau Orba. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan setiap orang berhak menilai dan mengkritik. Terserah saja Pak Gatot Nurmantio bilang begitu. Setiap orang boleh menilai, kemudian mengkritik. Ini demokrasi. Kritik tak boleh dibungkam selama tak melanggar hukum, kata Mahfud saat dihubungi Detik.com, Sabtu 5 Desember 2020. Mahfud menuturkan kritik yang masuk juga berhak mendapat penilaian balik. Pemerintah, kata Mahfud, punya hak menilai kritik, termasuk kritik dari deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu. Tapi jangan lalu berpikir bahwa pemerintah tidak boleh menjawab kritik. Kita juga punya hak menilai balik setiap penilaian, kata Mahfud. Mahfud menilai, setiap kritik yang masuk sama halnya seperti vitamin demokrasi. Dikatakan Mahfud, kritik yang benar akan diakomodasi, sementara yang salah akan dibantah dan diabaikan. Kritik merupakan vitaminnya demokrasi. Kritik ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar kita akomodasi, yang salah kita bantah dan abaikan, ucap Mahfud. Diberitakan sebelumnya, Presidium kami, Gatot Nurmantio, menyampaikan penilaiannya tentang kinerja TNI. Ex-Panglima TNI itu menilai bahwa TNI kini terlihat seperti pada era Orde Baru. Bagi Gatot, TNI sudah berubah sebagai alat propaganda politik pemerintah. Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, ada warning, peringatan, bahwa TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu. Papar Gatot kala menjadi pembicara dalam webinar yang digelar kami, Jumat 4 Desember 2020 malam. Gatot bahkan melontarkan dugaan adanya sejumlah pihak yang berusaha menggiring TNI berpolitik. Baginya tindakan itu bisa membuat TNI jatuh pada titik terendah. Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah, ucap Gatot. Gatot kemudian mendorong TNI dijaga profesionalismenya. Baginya, tugas itu bukan hanya menjadi tugas anggota TNI saja, tapi juga tanggung jawab semua pihak di luar TNI.
Menjaga profesionalisme TNI bukan tanggung jawab TNI, tapi seluruh komponen bangsa, tegasnya. Sementara itu, politikus sekaligus Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaedi turut mengkritik ucapan Gatot Nurmantio. Teddy menilai tentu kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dijabat oleh Marsikal Hadi Cahyanto lebih baik ketimbang semasa Gatot Nurmantio, yang diketahui menjadi Panglima TNI dari tahun 2015 hingga 2017. Jangan Anda samakan Panglima TNI sekarang dengan saat Anda menjadi Panglima TNI, yang sekarang tegak lurus dan pemberani, tidak seperti Anda, tuturnya, seperti dikutip dari akun Twitter @TeddyGusnaedi, Sabtu 5 Desember 2020. Tidak hanya menyebut soal TNI yang saat ini terlihat seperti pada masa Orde Baru, Gatot Nurmantio juga menduga ada oknum yang sedang berusaha menjadikan TNI sebagai kekuatan politik. Untuk diketahui, Gatot Nurmantio sudah mulai menghilang usai sejumlah petinggi kami berurusan dengan pidana. Gatot Nurmantio juga belakangan terlihat tak lagi melontarkan pernyataan pedas seperti pada saat kami baru dibentuk. Terakhir, ia mengomentari pencopotan spanduk Rizik Syihab oleh prajurit TNI yang merupakan perintah dari Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman. Namun terkait hal tersebut, Gatot Nurmantio enggan menyalahkan siapa-siapa. Menurutnya, tindakan Dudung tidak bisa disalahkan selama ada perintah dari atasan, baik dari Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto, ataupun Presiden Jokowi. Sementara itu, jika pencopotan baliho itu dilakukan tanpa ada perintah dari atasan, maka pasti ada teguran. Sementara itu, politikus PDIP sekaligus mantan aktivis era Orde Baru Budiman Sujatmiko turut mengomentari pernyataan Gatot Nurmantio yang menyebut TNI menjadi seperti saat masa Orde Baru. Hal itu dikatakan Budiman Sujatmiko di akun Twitter pribadinya @BudimanSujatmiko pada Sabtu 5 Desember 2020. Budiman menjelaskan bagaimana kekuatan TNI Orde Baru dengan kuasanya dapat melakukan tindakan serius bahkan bagi pendemo yang damai. Militer Orba itu ada fraksinya sendiri di DPR dan DPRD tanpa dipilih lewat pemilu, mengordinasi Badan Inkonstitusional Bakorstranas dan Bakorstranasda yang punya kuasa besar menangkap, menyekap, dan menginterogasi pendemo yang damai sekalipun, kata Budiman. Budiman lalu membandingkan kekuatan kuasa TNI Orde Baru dengan TNI zaman sekarang, yang menurutnya sangat jauh dari apa yang dikatakan oleh Gatot. Apa kini TNI punya kuasa seperti itu? Kan tidak. Kini TNI tak bisa menangkapi, menyekap, dan menginterogasi pendemo-pendemo. Saat Orba, cuma demo tanah aja. Kami diinterogasi di Bakorstranasda Jatim. Bapak belum pernah kan diinterogasi TNI era Orba? Masa harus saya yang ingatkan? Tegas Budiman Sujatmiko. Menjaga profesionalisme TNI bukan tanggung jawab TNI saja, tapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Untuk itulah kami mengamati dengan cermat setiap kejadian-kejadian di semua daerah. Timbullah satu gagasan, perlu kita melaksanakan forum ini untuk bersama-sama urun rembuk yang nantinya bisa diberikan kepada TNI dan Polri agar sebagai bahan evaluasi